Hari ini kita nggak akan bahas data atau statistik yang dingin. Kita mau melakukan sesuatu yang jauh lebih personal, lebih dalam. Betul. Kita akan coba selami keresahan, kemarahan, bahkan mungkin air mata dari jutaan tenaga honorer kita di seluruh Indonesia. Anda semua sudah mengirimkan banyak sekali keluhan, curahan hati, dan kami di sini untuk mendengar. Dan yang lebih penting, untuk membedahnya bersama-sama. Benar. Berdasarkan semua suara yang masuk, misi kita hari ini sebenarnya sederhana tapi penting banget. Kita coba pahami apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua kebijakan baru ini. Iya. Apakah ini beneran bentuk ketidakadilan baru yang terselubung? Atau ada cerita lain yang lebih besar yang mungkin belum sampai ke telinga Anda semua? Mari kita cari jawabannya. Oke, kita mulai dari yang paling sering banget terdengar, yang paling menyayat hati sih. Banyak sekali yang merasa jadi Romusa modern. Wow. Salah satu curhatan yang masuk bunyinya gini, kami kerja dari pagi sampai sore, beban kerjanya sama persis dengan PNS, tapi sekarang status kami mau diubah jadi PPPK paruh waktu. Gajinya pun katanya paruh waktu. Rasanya kayak kerja paksa di zaman modern, nggak adil. Romusa modern, itu istilah yang kuat sekali ya, berat banget. Banget. Dan kita bisa rasakan ada luka dan kekecewaan yang sangat dalam di baliknya. Tapi sebelum kita menyalahkan siapapun, penting banget untuk kita mundur selangkah dulu. Oke. Kita lihat kenapa skema ini asalnya bisa muncul. Karena kerangka PPPK paruh waktu ini, percaya atau enggak, pada dasarnya adalah skema penyelamatan, bukan penyiksaan. Tunggu. Penyelamatan dari sudut pandang mereka yang di lapangan, ini rasanya kayak penindasan. Gimana bisa disebut penyelamatan? Saya paham. Rasanya kan kayak dipaksa nerima pil pahit. Memangnya nggak ada opsi lain yang lebih manusiawi gitu yang dipertimbangkan pemerintah? Nah, itu pertanyaan bagus sekali. Jawabannya adalah opsi lainnya jauh lebih buruk, jauh lebih brutal. Lebih buruk gimana? Gini, akar dari semua ini tuh ada garis finish yang udah ditetapkan negara. Ada di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Oke, UU ASN yang baru. Betul, khususnya di pasal 66. Pasal itu intinya kasih deadline keras. Pokoknya paling lambat Desember 2024 urusan penataan tenaga non-ASN harus selesai. Titik. Artinya Setelah tanggal itu, negara secara hukum dilarang mempekerjakan honorer lagi. jadi pilihannya jadi hitam putih ya. Tepat. Pilihannya jadi cuma dua. Dan dua-duanya sama sekali nggak ideal. Opsi pertama, PHK massal. Lebih dari 2 juta tenaga honorer di seluruh Indonesia. Ya ampun. Bisa dibayangkan kekacauan sosial dan ekonominya. Sekolah, puskesmas bisa lumpuh. Betul. Opsi kedua, bikin skema jalan tengah. Supaya mereka semua tetap bisa kerja, tetap punya NIP, dan tetap terima penghasilan. Meskipun kita tahu anggaran di banyak Pemda itu kan terbatas banget. Nah, PPPK paruh waktu inilah jalan tengahnya. Ini upaya menghindari skenario kiamat tadi. Oke, saya mulai paham logikanya. Jadi ini untuk menghindari bencana PHK massal. Walaupun pahit ya, logikanya masih bisa diterima lah. Tapi ada satu hal yang secara logika dan nurani sama sekali nggak bisa diterima. Ini benar-benar sulit dipahami. Ada yang lapor, gajinya sebagai honorer, katakanlah Rp750.000 sebulan. Oke. Setelah diangkat jadi PPPK paruh waktu, status yang seharusnya lebih baik, gajinya justru anjlok jadi Rp550.000. Nah, Gimana bisa sebuah pengangkatan status malah ngurangin nasi di piring mereka? Ini kan kayak penghinaan. ini poin paling krusial dalam diskusi kita. Dan saya mau Anda semua yang mendengarkan yang mungkin mengalami ini, tolong perhatikan baik-baik. Silakan. Jika itu terjadi pada Anda, itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Ilegal. Jelas sekali. Nggak ada area abu-abu, nggak ada ruang interpretasi di sini. Tapi tunggu dulu. Kalau Pemda atau kepala sekolah di lapangan bilang, jam kerjanya kan sekarang resmi dikurangi jadi paruh waktu, ya wajar dong gajinya kami sesuaikan. Bukankah itu argumen yang kedengarannya masuk akal? Nah, logika itu langsung patah kalau kita adu dengan aturan yang lebih tinggi. Aturan yang mana? Di dalam keputusan Menteri Pan RB nomor 347 tahun 2024. Di bagian diktumnya yang menjelaskan prinsip pengangkatan, tertulis dengan sangat jelas kalimat saktinya. Oke, gimana bunyinya? Bunyinya gini, prinsip pengangkatan adalah tidak adanya PHK dan tidak adanya pengurangan pendapatan yang diterima saat ini. Wow. Perhatikan frasa terakhir. Tidak adanya pengurangan pendapatan yang diterima saat ini.
Kalimat itu jaminan hukum Anda. Jadi artinya, pendapatan yang diterima harus sama persis dengan slip gaji terakhir sebagai honorer. Walaupun jam kerjanya secara administrasi berkurang? Tepat sekali. Aturan dari pusat itu absolut, mengikat. Alasan jam kerja berkurang atau alasan apapun dari Pemda nggak bisa membatalkan keputusan menteri itu. Oke, ini jelas banget. Jadi, kalau Anda mengalami penurunan gaji, sepeser pun, itu bertentangan langsung dengan aturan pusat. Anda bukan cuma berhak, tapi menurut saya wajib untuk melapor dan menuntut hak Anda. Langkah konkretnya apa? Apa yang harus mereka lakukan besok pagi? Siapkan 2 bukti. Pertama, slip gaji terakhir sebagai honorer. Kedua, SK pengangkatan PPPK paruh waktu yang baru itu. Oke, slip gaji lama dan SK baru. Bawa keduanya ke BKD. Tunjukkan bedanya dan rujuk ke Kepmenpan RB 347 tahun 2024 tadi. Bilang dengan tegas, ini melanggar prinsip dari pusat. Ini bukan opini, ini hak Anda yang dilindungi peraturan nasional. Perjuangkan itu. Ini informasi yang sangat memberdayakan. Jadi nggak boleh ada pengulangan sama sekali, titik. Dan memperjuangkan hak ini pasti berat ya, butuh energi. Ini membawa kita ke keluhan yang paling menyentuh, yang paling bikin sesak. Ini datang dari para honorer senior kita. Silakan. Coba bayangkan ini, Anda sudah mengabdi 20, bahkan 30 tahun. Usia sekarang 58 tahun. Tinggal selangkah lagi pensiun. Anda lihat skema paruh waktu ini dan rasanya kayak lelucon pahit di akhir pengabdian. Salah satu pesan yang masuk bunyinya, untuk apa saya diangkat sekarang? Sisa masa kerja tinggal setahun. Apa gunanya status ini? Rasanya pengabdian saya puluhan tahun ini sia-sia, nggak dihargai, dan saya takut nggak akan dapat apa-apa di masa tua nanti. Untuk Bapak dan Ibu yang ada di posisi ini, yang sudah mengabdikan sebagian besar hidupnya, pertama-tama saya mau bilang, pengabdian Anda itu luar biasa. Negara berutang pada Anda. Iya. Dan saya mau Anda tahu, justru Anda adalah alasan utama kenapa aturan baru ini dibuat. Ini bukan akhir yang sia-sia, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk penghargaan dari negara di detik-detik terakhir. Penghargaan seperti apa? Dengan status paruh waktu dan sisa masa kerja yang singkat, apa yang bisa diharapkan? Rasanya kan udah telat banget. Penghargaan itu adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah Anda miliki dan tidak mungkin Anda dapatkan sebagai honorer. Sebuah jaminan pasti di hari tua. Jaminan hari tua? Betul. Melalui Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang tadi kita sebut, khususnya di pasal 21 dan 22. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia loh. Pertama kalinya? Iya. PPPK, termasuk yang diangkat dengan skema paruh waktu ini, diberikan hak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua atau JHT. Ini revolusi. Tapi kan masa kerjanya sebagai PPPK tinggal sebentar, mungkin cuma setahun 2 tahun. Apa itu cukup buat dapat pensiun? Gimana mekanismenya? Nah, disitulah kuncinya. Tujuan utama pengangkatan Anda di usia senja ini bukanlah soal gaji 1 atau 2 tahun terakhir. Bukan itu hadiah utamanya. Lalu, apa nih? Tujuan utamanya adalah untuk memberikan Anda tiket emas agar secara resmi terdaftar dalam sistem aparatur sipil negara. Oh. Dengan status ASN itu, meskipun cuma sehari sebelum pensiun, Anda secara hukum berhak masuk ke sistem jaminan sosial negara. Anda berhak dapat jaminan pensiun dan JHT, sesuatu yang mustahil didapat kalau pensiun dengan status honorer. Wow, jujur saya nggak pernah lihat dari sudut pandang itu. Jadi, ini bukan soal gaji terakhir, tapi soal kunci pembuka buat dapat hak pensiun yang selama ini tertutup. Tepat sekali. Pengangkatan ini adalah cara negara bilang, terima kasih atas pengabdian puluhan tahun. Di akhir pengabdian Anda, kami pastikan masa tua Anda terjamin. Ini jaring pengaman sosial yang baru terpasang untuk Anda. Saya harap para senior kita yang mendengar ini bisa merasa sedikit lebih tenang dan dihargai. Pencerahan ini luar biasa. Ini benar-benar mengubah narasi dari putus asa jadi harapan. Tapi di lapangan, banyak yang bahkan nggak bisa sampai ke tahap itu. Mereka kayak nabrak tembok birokrasi. Ada lagi nih, frustrasi teknis yang banyak banget masuk. Terutama dari tenaga teknis, administrasi, atau mereka yang masuk kategori ex-THKI 2. Apa keluhan utamanya? Mereka sudah ikut tes, masa kerja lama, datanya valid. Tapi pas datang ke BKD, mereka ditolak mentah-mentah. Ditolak?
Iya, alasannya klise dan bikin frustrasi. Nama Anda belum diusulkan oleh instansi, atau yang paling sering, sabar ya, belum ada regulasinya dari pusat. Mereka merasa dilempar-lempar. Ya, ini masalah klasik. Miskomunikasi atau bahkan mungkin pembangkangan halus antara pusat dan daerah. Mari kita luruskan satu hal dengan tegas. Oke. Alasan belum ada regulasi dari Pemda itu 100% nggak tepat. Itu alasan keliru, atau lebih parahnya, itu sekedar ngeles. Regulasinya sudah sangat jelas, detail, dan sudah berlaku. Regulasi yang mana? Biar teman-teman di lapangan bisa pegang ini. Senjatanya ada di dokumen yang sama, Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Dokumen itu mengatur rinci mekanisme seleksi dan pengangkatan bagi ex-THK2 dan tenaga non-ASN. Oke. Nah, yang paling penting untuk dipahami, pengangkatan jadi PPPK paruh waktu ini sifatnya bukan berdasarkan usulan manual yang baru dari dinas atau Pemda. Jadi ini bukan BKD yang milih-milih atau ngajuin daftar nama baru gitu, siapa yang mereka suka atau nggak suka? Bukan sama sekali. Prosesnya berjalan berdasarkan data yang sudah ada di sistem. Aturannya begini, kalau seorang pelamar sudah pernah ikut seleksi kompetensi di tahun-tahun sebelumnya, tapi nggak lolos karena kalah ranking. Iya? Data dan nilai mereka itu sudah terekam di database nasional. Nah, aturan pusat memerintahkan agar mereka inilah yang diangkat jadi PPPK paruh waktu, berdasarkan hasil perangkingan yang sudah ada itu. Oh, jadi otomatis. Betul, ini mandat dari pusat, bukan pilihan bagi daerah. Jadi alasan Anda belum diusulkan itu sama sekali nggak relevan, karena prosesnya berjalan otomatis berdasarkan hasil tes yang sudah ada, bukan usulan baru. Ini benar-benar membongkar kebuntuan. Jadi dari perasaan diperas seperti Romusya, sakit hati karena gaji turun, sampai cemas di usia senja, ternyata di balik semua itu ada jawaban hukum yang jelas ya. Aturan-aturan ini kalau kita baca di atas kertas, tampak seperti jaring pengaman yang dirancang dengan cukup baik untuk melindungi para honorer dari skenario terburuk, yaitu PHK massal. Benar sekali. Kalau kita tarik benang merahnya, niat dari seluruh rangkaian regulasi ini, ya, mulai dari UU ASN sampai Kepmen, itu untuk melindungi dan memberi kepastian. Iya, iya. Ada prinsip nggak boleh ada PHK, nggak boleh ada penurunan pendapatan, dan yang paling revolusioner, ada jaminan pensiun. Ini niat yang sangat baik dari pemerintah pusat. Tapi Kita semua tahu, niat baik dan aturan bagus di Jakarta nggak akan ada artinya kalau implementasinya di daerah macet. Entah karena ketidaktahuan, kesalahpahaman, atau mungkin ada kepentingan lain. Dan ini yang jadi pertanyaan terakhir. Setelah kita semua tahu hak-hak kita, lalu apa? Nah, ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir untuk Anda renungkan. Diskusi kita hari ini menunjukkan pertanyaannya sekarang bukan lagi apa aturannya, karena kita sudah bedah bareng. Aturannya ada dan berpihak pada Anda. Betul. Pertanyaan yang sebenarnya sekarang adalah, bagaimana kita memastikan aturan ini dijalankan dengan benar di lapangan? Setelah Anda paham hak-hak yang dijamin undang-undang ini, langkah apa yang bisa kita ambil bersama sebagai individu atau komunitas untuk mengawal implementasinya? Agar tidak ada lagi teman kita yang gajinya turun atau senior kita yang ditolak dengan alasan gak berdasar. Perjuangan ini telah beralih dari menuntut kebijakan menjadi mengawal pelaksanaannya di daerah kita masing-masing.